Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani dari SMP Negeri 9 Toili, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 pada program calon guru penggerak angkatan 6. Pada supervisi akademik yang saya lakukan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, di mana saya akan melakukan wawancara dengan guru yang akan saya supervisi terkait waktu dan tempat pelaksanaan supervisi akademik saya lakukan. Tetapi yang paling penting adalah kesediaan dari guru yang saya supervisi untuk bersedia saya supervisi di dalam kelasnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan observasi atau tahapan supervisi. Pada tahapan ini, saya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas guru yang akan saya supervisi. Tetapi sebelum itu, saya akan melakukan dialog atau wawancara dengan guru yang saya supervisi terkait aspek-aspek apa saja yang akan saya amati. Setelah saya melakukan supervisi akademik di kelas guru yang akan saya supervisi, saya akan melakukan dialog lagi. Dialog ini adalah dialog coaching terkait refleksi atau saran apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh guru yang saya supervisi di dalam kelasnya. Baik, untuk tahapan yang pertama, saya akan melakukan tahapan pra-observasi. Ini adalah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama guru yang saya supervisi. Mari Bu. Selamat pagi Bu. Iya. Jadi minta maaf ini Bu sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya kebetulan ada dapat tugas dari program calon guru penggerak angkatan 6. Tugas ini tugas aksi nyata untuk melakukan supervisi akademik pada salah satu orang guru. Nah, rencananya saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Kira-kira apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan supervisi di kelasnya? Oh iya Ibu, saya bersedia. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi, kapan kira-kira waktunya saya bisa melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu? Hari ini juga bisa Ibu. Kebetulan hari ini saya ada jam mengajar di kelas 9. Iya, kalau begitu Bu, boleh Ibu perkenalkan diri dulu, nama dan mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan. Baik, nama saya Yeni Puji Astuti. Sini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi terkait supervisi akademik nanti, saya hanya akan mengamati kompetensi-kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi tidak secara keseluruhan. Nah, nanti setelah habis saya melakukan pengamatan atau supervisi di dalam kelasnya Ibu, maka kita akan melakukan dialog kembali terkait kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tadi di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu, tujuan pembelajarannya Ibu di dalam kelas nanti apa saja? Iya, baik Bu. Jadi nanti saya akan mengajar hanya ada 2 tujuan. Nah, yang pertama yakni mengenai menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan atau arahan dalam teks pidato. Yang kedua mengenai menyimpulkan struktur teks pidato. Jadi hari ini saya akan mengajar mengenai teks pidato. Oh begitu. Ada 2 tujuan pembelajarannya ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa aspek-aspek yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam kelas? Aspek yang akan dikembangkan ya Bu ya. Ya. Mungkin yang pertama itu ada komunikasi dengan murid. Kemudian tentang pengelolaan kelas, dan mungkin yang terakhir tentang kreativitasnya. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi ada 3 aspek ya yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam kelas. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apakah Ibu sudah ada strategi yang akan Ibu lakukan nanti untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut? Baik, jadi
kemudian yang ketiga ini mungkin saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka. Dan yang terakhir untuk kreativitas itu, setelah mereka menguasai materi, saya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk dipraktekkan langsung di dalam kelas. Mungkin hanya itu dulu. Oh ya, gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa Ibu ya. Sudah menyiapkan beberapa strategi untuk pengembangan di dalam kelas nanti. Kalau boleh tahu, apakah masih ada lagi strategi lain yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk sekarang mungkin hanya itu dulu Bu. Oh iya, baik. Wah, luar biasa Bu ya, sudah menyiapkan beberapa strategi tadi. Saya tidak sabar untuk bersama Ibu nanti saat mengajar di dalam kelas. Jadi, kali ini tujuan pembelajaran kan sudah. Kemudian aspek yang akan dikembangkan juga sudah. Kemudian strategi yang akan Ibu lakukan terkait aspek pengembangan tadi pun sudah. Sekarang kira-kira kenapa Ibu memilih 3 aspek pengembangan tadi? Baik Bu, jadi ini yang pertama ini komunikasi dan pengelolaan ya. Tujuannya agar tercapainya jika komunikasi itu baik dan mudah dipahami untuk siswa. Dan yang kedua untuk kreativitas mungkin dengan saya memberikan banyak contoh kepada mereka, saya berharap anak-anak saat terjun di masyarakat mereka bisa tahu cara berpidato yang baik dan benar. Oh iya, begitu ya Bu. Kira-kira jika dirata-ratakan poin 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi area pengembangannya Ibu itu yang ketiga tadi itu berada di angka berapa Bu? Untuk di rata-rata ya Bu ya, mungkin sekitar di angka 7. Semoga nanti kita bisa bertemu sebentar siang Bu ya, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bu ya. Ya, jadi Bu, kita akan melakukan observasi ya sekarang ini di dalam kelas. Sebelum kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, bisa Ibu jelaskan sedikit apa saja yang akan dilakukan nanti di dalam kelas? Oke. Baik, mungkin yang pertama itu persepsi kepada anak-anak, kemudian yang kedua saya menjelaskan tujuan pembelajaran, yang selanjutnya membagi kelompok terkait teks pidato, kemudian yang keempat mungkin mempresentasikan hasil diskusi dari mereka untuk membuat teks pidato, dan selanjutnya menyimpulkan materi yang dijelaskan dari awal sampai akhir, dan yang terakhir penutup. Mungkin dalam penutup ini saya selipkan sedikit materi untuk berikutnya. Oh iya, begitu ya Bu ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, boleh sekarang kita masuk ke dalam kelas. Sudah waktunya barangkali Bu ya. Oh iya, sudah. Oh, iya. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah sarapan? Ya. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Triwantari. Triwantari. Kenapa Triwantari tidak hadir? Sakit ya? Ya. Ada suratnya? Ya. Jadi hanya Triwantari yang sakit? Ya. Yang lainnya hadir semua ya? Ya. Oke. Sudah siap belajar? Ya. Semangat ya? Woi, bapak. Semangat. Oke. Jadi untuk pagi ini materinya kita mengenai teks pidato persuasif ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya berpidato yang baik, bagaimana caranya kita bisa menulis pidato dengan sesuai strukturnya ya. Jadi kita tidak hanya menulis, tetapi ada strukturnya dari awal sampai akhir. Kira-kira kalau pidato kan kita sudah sering mendengar ya.
Ya. Ya kan? Nah, kira-kira siapa yang tahu pidato itu apa? Coba diangkat tangannya. Ya, silakan bisa. Pidato adalah ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh temannya kalian bahwa pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itu yang dinamakan pidato persuasif. Kemudian kita akan masuk di struktur teks pidato. Nah, siapa yang tahu struktur teks pidato itu ada berapa dan apa semua bagiannya? Tahu. Oke, ya Kak Pati silakan. Struktur teks pidato, yang pertama pembukaan, kedua isi pidato, dan ketiga penutup pidato. Sekian, terima kasih. Struktur teks pidato yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutupnya. Nah, itu tadi materi mengenai pidato. Sudah ada pengertiannya, sudah ada strukturnya. Sekarang Ibu beri tugas kepada kalian membuat sebuah pidato. Temanya bebas, kalian boleh pilih tema apapun. Dimulai dari sekarang, silakan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Paham? Paham. Saudara, Dah. saya Bisa. pentingnya. Jadi silakan dikembangkan isinya ya. Yang memberi bagaimana? Ada. Untuk dipakai sudah bisa. Oh iya, ini pembukaannya ya. Jadi dikembangkan di sini. Oke? Nah, oke. Siapa yang sudah selesai membuat teks pidato? Sudah. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua berarti Ibu akan acak kelompok mana yang akan maju duluan. Boleh? Boleh. Kalau boleh Ibu mau kelompok yang di tengah. Berarti kelompok berapa? Dua. Kelompok 2. Jadi perwakilan kelompok 2 silakan dibacakan hasil diskusinya membuat teks pidato. Bisa? Bisa. Oke, silakan maju ke depan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Toiji, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf tetap. Oke, selanjutnya Ibu minta presentasi dari kelompok mana ya? Kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi. Om Swastiastu. Saya akan membacakan pidato yang bertema pentingnya lingkungan hidup. Yang saya hormati Ibu. Oke, untuk selanjutnya Ibu berikan untuk kelompok 3. Jadi yang kelompok 3 ini presentasikan hanya di bagian penutupnya saja. Bisa? Bisa. Oke, silakan maju perwakilan dari kelompok 3. Demikianlah pidato saya tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi Santi Santi. Pagi. Om Santi Santi Santi.
Kesimpulan dari pidato adalah berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Struktur pidato ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Oke, sudah? Dan Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Hanya saja Ibu sedikit menambahkan dalam struktur teks pidato itu yang di salam pembukaan itu ada 3 ya. Di pembukaannya yang pertama itu ada salam, kemudian ucapan penghormatan, dan kemudian ucapan rasa syukur. Ya, jadi itu tadi materinya kita sudah selesai mengenai teks pidato. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai teks cerpen. Saya senang berada di kelasnya Ibu. Luar biasa ya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Hebat. Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Ibu bisa melihat langsung pembelajaran yang kami laksanakan di dalam kelas. Iya. Jadi terima kasih juga sekali lagi ya Bu ya sudah memberikan waktunya. Ibu bersedia untuk saya mengobservasi Ibu saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Sekarang saya ingin meminta waktunya Ibu lagi untuk sedikit merefleksi atas kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kalau boleh Ibu ceritakan sedikit refleksi. Baik Ibu, jadi di sini saya akan sedikit bercerita mengenai proses pembelajaran. Ya, tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, kemudian perasaan saat bertemu dengan mereka saat mengajar. Saya senang sekali karena mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oh, itu ya Bu ya. Berarti Ibu sangat senang ya tentunya karena siswanya sangat aktif. Terus dalam kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu, yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran pertama ini, saya merasa sangat senang sekali karena siswa dapat lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan. Untuk pelaksanaannya ini proses pembelajaran sudah sesuai dengan baik, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi mungkin untuk kedepannya saya berharap saya bisa lebih menguasai lagi materinya. Kemudian strategi pembelajaran lebih saya tingkatkan lagi agar apa yang saya harapkan dalam proses pembelajaran ini tercapai dengan baik. Iya, wah, luar biasa Bu ya. Memang berdasarkan observasi tadi yang saya lakukan, memang menunjukkan hal seperti itu, di mana murid itu antusias dan berpartisipasi aktif serta dapat menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian mereka juga berani maju di depan. Itu sangat luar biasa, bagus, keren. Itu pengelolaan kelas yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Kemudian seperti perbincangan kita di awal waktu sebelum kegiatan observasi ya, ada beberapa aspek pengembangan yang akan dilakukan dalam kelas. Menurut Ibu, apakah semua itu sudah Ibu lakukan dengan baik? Oh iya Ibu, menurut saya berdasarkan proses pembelajaran tadi, untuk aspek yang akan saya kembangkan sudah maksimal saya lakukan dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke Bu ya. Kalau dibuat rentang dari angka 1 sampai dengan 10 terkait aspek yang akan Ibu kembangkan tadi, setelah proses pembelajaran berlangsung barusan ya, saat ini Ibu berada di angka berapa? Dari ketiga aspek yang tadi ya Bu ya, dari ketiga aspek yang mulai dari komunikasi dengan siswa. Dari ketiga aspek yang tadi, mungkin yang pertama komunikasi dengan murid ya Bu ya, kemudian yang kedua pengelolaan kelas, dan yang terakhir mungkin untuk kreativitas. Nah, mungkin kalau dirata-ratakan masih di angka 8. Saya berharap semoga di kedepannya bisa di angka 9 ataupun malah lebih sempurna. Betul ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa dari ketiga aspek
masih di posisi angka 8. Oke, baik, mungkin yang pertama itu terkait komunikasi dengan siswa ya Bu ya. Karena pertanyaan yang saya siapkan banyak itu hanya sedikit. Jadi mungkin itu pertanyaan apabila ditambah maka komunikasi dengan siswa akan lebih banyak. Oh iya, itu ya. Kemudian kalau terkait dengan pengelolaan kelas, yang tadi juga rata-rata kan masih tetap 8. Ya. Kenapa bisa masih di 8? Kalau dalam pengelolaan kelas, tadi ada beberapa kelompok dari anak-anak. Tidak semua meja siswa saya datangi. Jadi mungkin di situ saya masih mendapatkan angka 8 dan belum sempurna. Oh iya. Nah, kalau terkait dengan kreativitasnya Ibu sendiri bagaimana Ibu? Tadi contohnya terkait kreativitas saya hanya memberikan satu contoh. Mungkin jika saya menambahkan beberapa contoh lagi mengenai teks pidato dengan kehidupan sehari-hari mungkin akan lebih bagus lagi. Iya. Kalau menurut Ibu, tadi kan ketiga aspek baru dirata-ratakan di angka 8 ya yang dicapai. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar kedepannya ketiga aspek tersebut itu bisa mencapai di angka 10 atau sempurna? Mungkin yang pertama itu komunikasi Bu ya. Komunikasi Ya. berarti kedepannya harus memperbanyak soal supaya anak-anak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini mungkin saya lebih bisa memperhatikan anak-anak satu persatu. Dan yang terakhir kreativitas ini kedepannya saya ingin setiap soal yang saya berikan saya bisa memberikan contoh pandangannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Ibu. Ibu sudah bisa menilai tingkat keberhasilannya Ibu. Kemudian bagaimana untuk kedepannya agar aspek yang akan dikembangkan itu bisa mencapai nilai yang maksimal. Jadi berdasarkan tadi saya melakukan pengamatan di kelasnya Ibu saat Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi saat ini saya mohon izin kepada Ibu untuk mengizinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Nah, di sini pengamatan yang saya lakukan sesuai dengan perbincangan kita di awal terkait pertama komunikasi dengan murid, kemudian yang kedua tentang pengelolaan kelas, dan yang ketiga terkait kreativitas. Nah, di sini kalau saya melihat untuk komunikasi yang Ibu lakukan dalam kelas itu sudah sangat berjalan dengan baik ya, sangat berjalan dengan baik. Buat saya itu memang luar biasa, keren. Terus tadi juga saya perhatikan Ibu juga sudah menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana sehingga siswa juga mudah untuk memahami apa yang Ibu jelaskan. Terus untuk pengelolaan kelas, kalau menurut saya sudah bagus tadi Ibu ya, sudah berkeliling untuk mendampingi siswa dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ada siswa yang bermasalah, yang masih bingung, Ibu juga bisa mendatangi mereka satu persatu ya. Terus kalau terkait dengan kreativitas, Ibu juga sudah, menurut saya bagus, sudah memberikan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jika menggunakan pidato yang seperti ini tepat digunakan dalam situasi yang bagaimana, sudah saya pikir kalau saya diberikan wewenang untuk memberikan angka nilai 1 sampai dengan 10, Ibu itu sudah berada di angka 10. Ibu keren loh, luar biasa, bagus. Nah, saya sangat berterima kasih bisa bersama dengan Ibu, bersama Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran tadi di dalam kelas. Jadi untuk hari ini
sukses bersama. Sama-sama Ibu.